Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemarilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini melanjutkan rahasia buah-buahan di dalam Al-Quran bagian yang ketiga yang merupakan kelanjutan bagian pertama dan bagian kedua. Nah, yang akan dijelaskan di sini adalah yaitu tentang buah tin. Kalau yang pertama itu tentang buah labu, kemudian yang kedua adalah buah pisang, yang ketiga adalah buah tin. Nah, ini adalah beberapa gambar dari buah tin yang masih di dalam pohon. Kemudian ini buah tin yang sudah dikeringkan. Nah, kemudian sebelah kiri adalah buah tin yang masih eh, masak yang dibelah ya begitu para pemirsa. Nah, buah tin ini itu termasuk jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Tin ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kalau dalam terjemah Al-Quran itu ada indeks 1587 yang dimaksudkan dengan tin oleh sebagian ahli tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Damaskus yang banyak pohon tin. Dan zaitun adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh zaitun. Nah, jadi buah tin itu salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dari penelitian para ahli gizi menjelaskan bahwa buah tin itu banyak manfaatnya. Antara lain yang pertama adalah untuk mengobati susah buang air besar. Kemudian yang kedua untuk mengobati penyakit usus dan lambung atau lambung ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengobati luka dan bisul. Sedangkan yang keempat untuk mengobati haid yang tidak teratur. Nah, sedangkan yang lima itu seduhan buah tin kering yang tadi ada foto di kanan bawah itu ramuan ini itu berguna untuk membantu memperlancar kencing, kemudian memperlancar ASI bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, itu antara lain kegunaan dari buah tin. Nah, kemudian manfaat dari buah tin antara lain disebutkan yang pertama adalah untuk mengobati susah buang air besar. Caranya yaitu dengan menyeduh 3 sampai 4 butir buah tin kering dalam gelas berisi air dingin pada sore hari. Pada pagi harinya buah ini dimakan dan airnya diminum. Kemudian manfaat buah tin yang kedua untuk mengobati penyakit usus atau lambung dengan cara memotong 6 sampai 7 buah buah tin kering lalu ditenggelamkan dalam minyak zaitun. Dicampur dengan beberapa potong jeruk nipis, biarkan selama 1 malam penuh dan potongan-potongan buah tin ini bisa dimakan beserta airnya pada pagi hari. Kemudian yang ketiga untuk mengobati luka dan bisul. Caranya yaitu dengan membalutkan buah tin kering yang telah dididihkan dengan susu untuk memecah buah tin kering agar terbuka seluruh bagian dalamnya. Kemudian didihkan selama beberapa menit dengan susu biasa. Setelah dingin, tutuplah luka dengan ramuan ini dan letakkan bagian dalam buah tin ini di tempat di atas luka. Lalu ikat dengan kain, perbaharui pembalutan ini 3 sampai 4 kali dalam sehari.
Nah, itu dengan cara seperti itu, insya Allah itu bisa mengobati luka dan bisul. Nah, ini adalah antara lain manfaat dari buah tin. Masih ada manfaat lain yang tidak dijelaskan di sini. Kemudian yang keempat, para pemirsa, rahasia buah-buahan di dalam Al-Quran yaitu buah zaitun. Nah, ini adalah beberapa gambar dari buah zaitun, beberapa jenis ya. Di sebelah kiri atas yang warnanya hijau coklat-coklatan. Kemudian ini yang warna hijau. Kemudian ini ada yang warnanya hijau ungu. Nah, kemudian di sebelah kanan bawah ini zaitun yang sudah diambil minyaknya menjadi minyak zaitun. Nah, buah zaitun itu termasuk salah satu jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-11 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubidu lakum bihir zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun." Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada dalam kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jadi di sini zaitun itu salah satu jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-11 ini. Di samping jenis buah-buahan yang lain tentu saja para pemirsa. Nah, tentu saja ini pasti ada rahasia di balik itu. Kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan itu kegunaan minyak atau buah zaitun itu cukup banyak. Antara lain adalah yang pertama ini bisa mencegah dari serangan jantung koroner. Kemudian yang kedua, para pemirsa bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh atau kita kenal dengan LDL. Nah, kemudian yang ketiga adalah menaikkan kadar kolesterol baik dalam tubuh atau HDL. Nah, kemudian yang keempat, buah zaitun itu bisa mencegah timbulnya atau mengurangi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang kelima, buah zaitun bisa mencegah atau menjaga dari penyakit diabetes. Nah, yang keenam, buah zaitun bisa mencegah terjadinya obesitas. Kemudian yang ketujuh, mencegah berbagai macam penyakit kanker. Yang kedelapan, manfaat buah zaitun adalah mencegah atau mengurangi peradangan sendi. Kemudian yang kesembilan, membersihkan kulit kepala dari ketombe dan kutu. Nah, itu banyak kegunaan dari buah zaitun. Kemudian nomor lima, para pemirsa, buah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah buah delima. Nah, ini adalah gambaran dari buah delima yang masih bergelantungan di atas pohon ya. Ini sebelah kiri, kanan atas juga. Nah, kemudian ini buah delima yang sudah dikupas. Ini kita lihat di bagian dalam dari buah delima. Nah, karena buah delima itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, pasti ada rahasia di balik itu. Nah, Al-Quran menjelaskan tentang buah delima ini, yaitu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wa nahala wa zar'a muhtalifan وزرع محدلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung
dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Nah, jadi di sini delima juga termasuk jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran di samping atau berbarengan dengan jenis buah yang lain. Nah, oleh karena itu, buah delima pasti ada rahasia di balik itu. Nah, buah delima itu mengandung potasium dan mineral-mineral antara lain adalah fosfor, kalium, besi, dan sodium, vitamin-vitamin A, B1, B2, B3, dan vitamin C. Nah, jadi cukup banyak kandungan yang dimiliki oleh buah delima ini. Apa saja kegunaan dari buah delima ini, para pemirsa? Yaitu yang pertama adalah mengatur equilibrium air tubuh atau kesetimbangan air dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah menjaga detak jantung agar tetap normal. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, menunjang kepekaan saraf dan otot agar berfungsi normal. Kemudian yang keempat adalah mencegah edema ya atau bengkak. Kemudian yang kelima adalah mengurangi kadar gula dalam darah. Kemudian yang keenam adalah menghilangkan rasa letih otot. Nah, itu adalah beberapa kegunaan dari buah delima yang cukup banyak. Nah, jadi pada bagian yang ketiga ini sampai di sini bahasan kita akan berlanjut nanti ke bahasan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh para pemirsa yang terlewat yaitu bisa menguatkan jantung. Nah, itu kegunaan dari buah delima. Nah, baik para pemirsa, yaitu kegunaan dari beberapa buah yang telah dibahas di bagian yang ketiga ini akan kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Maka kita akhiri kaji kita di bagian yang ketiga tentang rahasia buah-buahan di dalam Al-Quran dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.